Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pembelajaran kita buku Husin Kadri halaman 9. Kelakuan mengerjakan haji dan umrah disebut ada 3 macam. Yang pertama adalah satu, yaitu haji ifrad. Yang kedua haji tamattu. Yang ketiga haji qiran. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah yaitu haji yang mendahulukan haji daripada umrah. Artinya seseorang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji, kemudian setelahnya langsung pulang atau mengerjakan umrah. Kalau yang kedua haji tamattu itu adalah mengerjakan umrah kemudian haji. Dia pergi ke tanah suci untuk melaksanakan haji, namun pekerjaan yang pertama kali dilakukan di tanah suci adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji. Nah, inilah disebut dengan haji tamattu. Kemudian ada juga yang disebut dengan haji qiran. Haji qiran ini adalah menyertakan niat haji dengan umroh dikerjakan sekali. Artinya digabung, niat umrah dan haji digabung dalam satu pekerjaan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, biyukur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Keterangan kebiasaan melakukan haji yang dikerjakan oleh kita bangsa Indonesia pada umumnya, warga Kalimantan pada khususnya kita Tabalong, itu mengerjakan haji yaitu haji tamattu, yaitu mendahulukan umrah sebelum berhaji. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, untuk pelaksanaan haji kita kan sudah tahu, kemarin sudah kita jelaskan, haji itu pelaksanaannya paling lama 6 hari, paling cepat itu pekerjaannya 5 atau 3 hari, yang paling tidak menggunakan kain ihram selama 3 hari. Nah, kalau umrah itu pekerjaannya, pelaksanaannya paling cepat 1 jam, paling lambat setengah hari atau 1 hari. Makanya di sini untuk mengambil ikhtiyat atau berhati-hati menjaga ihram kita, maka diambillah keputusan bersama jamaah haji Tabalong, jamaah haji Kalimantan Selatan, jamaah Indonesia banyak melakukan haji tamattu. Supaya apa? Ketika sampai di tanah suci nanti langsung melaksanakan umrah, selesai tawaf, sa'i, cukur, kemudian mengganti kain ihram tadi dengan pakaian biasa. Nah, ini hikmah dibalik haji tamattu. Kemudian karena melaksanakan umrah di bulan haji, maka berlakulah dam nusuk atau jar kita dam aturan. Karena melaksanakan umrah di bulan haji, maka dikenakan dam, yaitu seekor kambing. Nah, namun perlu kita ketahui, dam di sini diartikan adalah dam nusuk, bukan dam isaah atau dam denda, bukannya, tapi ini adalah aturan. Nah, dan kemudian pahalanya itu menjadi kembali kepada kita sendiri yang melaksanakan haji tamattu, maka kita dianggap bersedekah atau berkurban kambing. Nah, ini ada pahalanya khusus. Jadi kada apa-apa lah, bagus bagi kita untuk melaksanakan haji tamattu. Selain mendapatkan pahala haji, juga mendapatkan pahala sedekah atau pahala kurban. Mendahulukan mengerjakan umrah dari mengerjakan haji, yaitu ketika sampai pada miqat di tengah laut berdekatan dengan laut Jeddah atau disebut dengan Yalamlam, maka di situ mulai memakai pakaian ihram, dan pada satu kaul yang membolehkan memulai berihram dari Jeddah. Nah, untuk tahun ini 2026 jamaah haji Tabalong itu ada 2 keberangkatan, ada kloter 3 gelombang pertama dan ada kloter 19 di gelombang kedua. Nah, kloter ketiga itu berangkat itu ke Madinah terlebih dahulu. Ziarah, sholat berjamaah ya dilakukan di Masjid Nabawi. Nah, setelah siap ingin menuju ke Mekah,
maka miqatnya untuk umrahnya, untuk umrah wajibnya itu mengambil miqatnya di Bir Ali atau Dzulhulaifah di Madinah. Nah, untuk yang kloter 19 gelombang 2 ini mengambil miqatnya sudah berpakaian ihram mulai dari asrama haji, nanti niatnya bisa di atas pesawat atau ketika turun di Bandara Jeddah. Dan bagi orang yang memulai pakaian ihram dari Jeddah harus membayar dam supaya keluar dari khalaf yang tersebut itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan haji tamattu atau umrah, mendahulukan umrah sebelum berhaji. Dan sunat ketika hendak memakai pakaian ihram itu membersihkan badan dan mandi, kemudian memakai ihram itu dengan kain putih, sehelai sebagai sarung dan sehelai sebagai selendang. Artinya nanti perlu kita siapkan juga kain ihram kita bagi yang gelombang kedua. Nah, ini sudah kita siapkan terlebih dahulu kain ihram kita. Sedangkan bagi yang gelombang satu yang berangkat awal, maka kain ihramnya cukup disimpan di dalam koper. Dan sunat mengerjakan sembahyang sunat ihram itu 2 rakaat. Nah, ada niatnya yaitu usalli sunatul ihram rakataini lillahi ta'ala. Usalli sunatul ihram rakataini lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kapan sholat sunat ihramnya? Bagi yang gelombang kedua, kalau BDJ 19 itu sholat sunat ihramnya nanti boleh setelah sampai dari Jeddah menuju ke Mekah atau di hotel Mekah, atau ada nanti misalnya singgah di mana di rest area, atau misalnya turun dari Jeddah itu bisa sholat sunat ihram. Bagusnya seperti itu. Tapi ada juga yang mereka yang berniat dari atas pesawat, maka sunat ihramnya itu di atas pesawat. Namun paling bagus sholat sunat ihram itu di tempat yang sempurna kita bisa melaksanakannya. Namun perlu kita ketahui sholat sunat ihram ini adalah hukumnya sunnah. Kalau misalkan kita tidak sholat sunat ihram, tidak jadi masalah. Namun bagi yang mengambil miqat di Bir Ali, maka sholat sunat ihramnya itu bisa nanti di Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali. Kemudian orang yang mengerjakan haji tamattu, niat ihram umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku umrah, ihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Dan sunat lalu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Baca terus sepanjang jalan, mulai dari setelah selesai sholat sunat ihram, sepanjang jalan sampai ke hotel, sampai ke Mekah, sampai ke Masjidil Haram, baca terus dan membaca salawat dan doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.